Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Andi Liani, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sukamulya 2. Demikian perkenalan ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan menghadapi pembelajaran mengenai usia balik. Tapi sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan untuk yang memimpin doa, untuk AKM, untuk memimpin doa, silakan. Maju doa. Siap-siap sebelum belajar. Bila kita membaca doa. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Lagunya adalah lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk kemudian maju. Untuk menyanyikan lagu, diharapkan peserta didik semuanya untuk berdiri. Silakan berdiri. Satu. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya ke pembahasan materi, Bapak akan update dulu. Hamas, Ika, Krisna, Krishna, Muhammad Arif, Raffi Saputra. Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Terus selanjutnya kita ke kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran mulai, saya akan menanyakan pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang ingat sebelum pembelajaran sebelumnya? Ada ya? Apa coba? Pelajaran yang baru mengenai toleransi beragama, bahwa kita sebagai umat beragama harus saling Ya, itu pelajaran sebelumnya. Jadi sebelum ke inti pembelajaran hari ini, sebelumnya kita pernah belajar mengenai toleransi, yaitu saling menghargai sesama Muslim ataupun sesama agama. Betul. Selanjutnya kita
dalam materi pembelajaran, yaitu mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tapi sebelum ke inti pembelajaran, saya akan mereka terlebih dahulu, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua adalah membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Dan selanjutnya adalah membiasakan sikap bersyukur, terus taat beribadah dan bertanggung jawab. Sebelumnya menjadi materi pokok pembahasan hari ini, sebelum dimulainya, yaitu mari kita untuk bersemangat. Pertama adalah siap berbentuk tepuk semangat. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah haid bagi perempuan. Dan yang ketiga adalah umur menginjak kepada 15 tahun. Nah, dari ketiga tanda-tanda usia balik itu, ada yang pernah mimpi ataupun hal yang lainnya. Kalau misalkan nih, ada yang mimpi ketika tidur, mimpi basah ataupun mimpi yang lainnya. Ada yang pernah? Ya, belum ya. Berarti kalau belum, ke tanda-tanda yang lain. Berarti ada yang umur 15 tahun? Belum. Atau menginjak kepada umur 15 tahun. Terus selanjutnya adalah haid perempuan. Bagi perempuan haid. Haid itu berarti ada darah keluar dari jenis perempuan. Ada yang pernah alami? Belum ya. Nanti kalian berarti ini baru menginjak kepada dewasa. Nanti setelah dewasa itu 15 tahun, ada mimpi basah dan juga haid bagi perempuan. Kalau misalkan mengalami itu, berarti ciri tanda-tandanya itu adalah dewasa. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Tanda-tanda orang dewasa atau usia dewasa. Ada yang menanyakan? Silakan. Silakan, yang nanya. Usia berapa anak perempuan sudah haid? Anak perempuan ataupun anak laki-laki yang menjadi dewasa, haid itu biasanya umur 15 tahun. Di 15 tahun ataupun minimal 15 tahun. Kalau 14, 13 itu belum. Ya. Nanti di umur 15 biasanya terjadi haid untuk perempuan. Ataupun laki-laki itu adalah di mimpi basah, ya, atau menginjak pada umur 15 tahun. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau misalkan untuk perempuan haid, setelah datangnya haid, itu berarti kita harus tahu dulu haid. Setelah haid datang ataupun terjadi haid untuk perempuan, nah itu harus bersih dulu, ya, bersih dulu badannya. Berarti dengan cara mandi wajib, ya, mandi wajib. Setelah bersih dari mandi baru melaksanakan sholat. Itu jelas ya. Atau yang lainnya? Silakan. Bagaimana kalau kita sedang mimpi basah? Apa yang dilakukan? Kalau sudah untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, terutama laki-laki, kalau misalkan laki-laki pernah mengalami mimpi basah nih, ketika bangun nih basah, terus kita harus tahu basahnya itu apa, ya. Nanti berarti tahunya berarti lihat dulu ke kamar mandi, ya. Kalau misalkan mimpi basah itu benar
benar mimpi basah, maka harus wajib melakukan mandi, ya. Mandi wajib. Itu, ya. Jadi kalau sudah tahu ataupun udah ada tanda-tanda dewasa itu harus melaksanakan kewajiban seperti mandi wajib. Udah lagi? Cukup nanti ya? Bisa dipahami? Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita simak video berikut mengenai pembelajaran tanda usia balik menurut ilmu fikih. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sholih, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4, menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, pada subbab yang pertama kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat Sholih, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri.
Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Selanjutnya, setelah menyimak video yang diputar tadi, kita akan bermain, yaitu bermain tentang materi yang disampaikan ya. Nanti pegang tongkat ini ya, diputar sambil membaca sholawat. Nanti pas bermain, nanti di stop. Nanti pas berarti yang pegang, nanti harus jawab pertanyaan dari Bapak. Siap ya? Baik. Sebelum dimulai, mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, kita mulai dari sini nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Berdiri dulu ya. Berdiri. Selamat. Allahumma sholli Pertanyaannya adalah sebutkan tanda-tanda usia balik. Sudah mimpi basah, perempuan umur 15 tahun. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Terus dilanjut. Untuk kesimpulan ini nanti dibuat berkelompok ya. Ada 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok diisi sesuai apa yang kalian pahami dari pembelajaran tadi. Oleh kalian disimpulkan dari masing-masing kelompok disimpulkan. Nanti hasil kerja kelompok masing-masing ditampilkan di depan ya. Perwakilan satu kelompok satu. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Nih, untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan nanti diisi sesuai apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran hari ini. Belum. Nih, kelompok ini udah belum? Baik, untuk pengerjaan kelompok udah dikerjakan semuanya? Udah ya. Kalau udah, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1 diwakili Tisna, silakan untuk dibacakan di depan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk Tisna ya, kelompok 1. Silakan dibacakan hasil. Sudah mimpi basah, perempuan melayani. Umur sudah menginjak 15 tahun. Oke, udah. Ya, semangat. Tepuk untuk Tisna, kelompok 1. Kita lanjutkan ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Karena ini udah di akhir pembelajaran, maka kita ambil kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya adalah wanita tanda usia balik itu ada 3. Yang pertama adalah menginjak umur 15 tahun, pernah mimpi basah, dan juga haid untuk perempuan. Apakah semuanya bisa mengerti atau bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah bisa. Nah, untuk di akhir pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita bisa kepada akhir pembelajaran. Maka dari itu, mari
mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Dan ingat untuk pembelajaran yang akan datang yaitu pembahasan tentang masih tanda-tanda usia balik. Hari ini untuk ilmu fikih, nanti yang akan datang minggu depan yaitu menurut ilmu biologi. Nah, untuk itu nanti di rumah silakan dipelajari lagi karena pembahasan yang akan kita bahas kembali. Itu saja untuk hari ini, kegiatan hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah.